Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Vanessa Vindrasta dengan NIM 254039193. Aku dari Prodi Manajemen Bisnis Syariah kelas E, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Jadi, video kali ini aku buat untuk memenuhi salah satu tugas dari mata kuliah pengantar manajemen. Di video kali ini aku bakal ngejelasin tentang evolusi teori manajemen. Evolusi teori manajemen ini terbagi menjadi 5 teori utama. Yang pertama ada teori manajemen kuno, kedua teori manajemen klasik, yang ketiga aliran perilaku, yang keempat aliran kuantitatif, dan yang kelima teori manajemen kontemporer. Kita masuk ke teori pertama, yaitu manajemen kuno. Teori manajemen kuno ini meliputi pemikiran dari 4 tokoh utama. Yang pertama ada Mesir kuno. Ilmu manajemen sudah ada ribuan tahun yang lalu. Dibuktikan dengan pembangunan piramida yang tidak mungkin terlaksana tanpa perencanaan dan pengorganisasian lebih dari 100.000 pekerja. Yang kedua, ada Machiavelli, yaitu organisasi akan lebih stabil jika anggotanya memiliki kebebasan untuk mengemukakan perbedaan dan memecahkan konflik. Organisasi akan lebih berumur panjang jika diurus banyak orang. Yang ketiga ada Sun Tzu, yaitu strategi perang dalam buku The Art of War dapat diterapkan dalam bisnis, terutama terkait konsep kecepatan yang dielaborasi menjadi penjadwalan, momentum, dan durasi. Yang keempat ada Adam Smith. Dalam buku The Wealth of Nation, ia mengemukakan keunggulan ekonomis yang diperoleh dari pembagian kerja. Pembagian kerja dapat meningkatkan produktivitas karena meningkatkan keterampilan, menghemat waktu, dan menciptakan mesin hemat tenaga kerja. Selanjutnya kita masuk ke teori manajemen klasik. Teori ini dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama pendahulu, meliputi 2 tokoh utama, yaitu Robert Owen. Robert Owen ini ia bekerja sebagai manajer pabrik kapas yang berada di Inggris. Ia melihat pekerja sebagai sumber daya signifikan. Ia menjadi reformer dengan memperbaiki kondisi pekerja seperti tempat tinggal dan mengurangi jam kerja. Dan ia memperkenalkan investasi pada sumber daya manusia serta sistem penilaian terbuka. Yang kedua ada Charles Babbage, yaitu pionir manajemen ilmiah yang menerapkan prinsip ilmiah untuk meningkatkan efisiensi produksi. Ia juga menganjurkan pembagian kerja agar operasi pabrik bisa dianalisis secara terpisah. Yang kedua ada teori manajemen ilmiah, meliputi 3 tokoh utama penting, yaitu yang pertama ada Frederick Taylor. Ia disebut bapak manajemen ilmiah. Kontribusinya meliputi pengembangan ilmu untuk setiap pekerjaan, pemilihan dan pelatihan karyawan secara ilmiah, pengawasan ilmiah, dan peningkatan kerjasama antara manajemen dan pekerja. Yang kedua ada Frank dan Lillian Gilbert. Ia menciptakan alat micromotion untuk mencatat setiap gerakan pekerja dan waktu yang dihabiskan, yang terbukti mampu mengurangi gerakan fisik dan meningkatkan output 200-300%. Yang ketiga ada Henry Gantt. Ia menggagas bahwa seorang mandor harus mampu memberi pendidikan kepada karyawan. Ia mendesain Gantt chart yang digunakan untuk perancangan dan pengontrolan pekerjaan. Dan yang terakhir ada teori organisasi klasik. Teori ini terdapat 4 tokoh utama penting. Yang pertama ada Henry Fayol. Ia mengajukan gagasan fungsi utama manajer, yaitu perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian. Dan 14 prinsip manajemen Fayol. Yang kedua ada Max Weber.
Ia menggambarkan tipe ideal organisasi yang disebut birokrasi, dicirikan dengan pembagian kerja, hierarki yang jelas, dan peraturan yang rinci. Yang ketiga ada Mary Parker Follett. Ia mengajukan filosofi integrasi untuk mengurangi konflik dan menekankan bahwa manajer dan karyawan harus memandang diri mereka sebagai mitra atau berdasarkan etika kelompok, bukan individualisme. Dan yang tokoh yang terakhir ini ada Chester Bernard. Ia menjelaskan perbedaan antara efektivitas dan efisiensi. Ia juga mengembangkan teori penerimaan otoritas. Selanjutnya kita masuk ke aliran perilaku. Aliran ini didasarkan oleh eksperimen Hawthorne yang awalnya bertujuan mengkaji pengaruh penerangan terhadap produktivitas kerja. Hasilnya mengindikasikan bahwa tekanan kelompok, penerimaan kelompok, serta rasa aman jauh lebih berpengaruh terhadap output pekerja dibandingkan jam kerja atau upah. Disimpulkan bahwa norma-norma sosial merupakan penentu utama perilaku kerja individu. Selanjutnya kita masuk ke aliran kuantitatif yang keempat. Aliran ini adalah penggunaan sejumlah teknik kuantitatif untuk membantu manajemen mengambil keputusan. Sejarahnya bermula setelah Perang Dunia Kedua berakhir, ketika teknik matematika dan statistika militer diterapkan dalam sektor bisnis. Contohnya di Ford Motor Company. Yang kelima, yang terakhir, teori manajemen kontemporer. Teori ini digagas oleh Edward Deming yang mengemukakan konsep QQM, Total Quality Management. QQM adalah sistem manajemen kualitas yang fokus pada pelanggan dengan melibatkan seluruh karyawan untuk perbaikan berkesinambungan. Deming mengajukan 5 teori langkah reaksi berantai. Peningkatan kualitas akan mengurangi biaya, meningkatkan produktivitas, meningkatkan pangsa pasar, meningkatkan profitabilitas, dan meningkatkan jumlah pekerjaan. Jadi itu penjelasan singkat dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.